sahabat lingkungan, sahabat Enviro, ketemu lagi di podcast Lingkungan Enviro melalui channel Environment Institute bersama saya Mahawan Karuniasa. Dan pada konten kali ini saya punya tamu tapi teman juga, karena beliau ini orangnya asik kayak anak muda gitu ya gayanya, dan memang beliau tugasnya urusannya dengan anak-anak muda. Ibu Dr. Anda Jo Kumaladewi, Master of Science, Direktur Kemitraan Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selamat datang Ibu Jo. Terima kasih, selamat jumpa, salam kenal Pak. Waduh, salam kenal gitu ya. Senang sekali Ibu Jo, ini suatu kesempatan yang luar biasa bagi podcast Lingkungan Enviro, juga teman-teman sahabat lingkungan. Ibu Jo ingin mendengar cerita-cerita, karena yang diurus, yang saya dengar ini urusan kemitraan dan anak-anak muda gitu ya, atau mungkin anak-anak muda itu bagian dari cerita itu. Sehat-sehat Ibu Jo? Alhamdulillah. Wah, ini sibuk terus ya Bu ya. Ini selama COVID ini bagaimana Ibu Jo? Apakah hanya di kantor di Jakarta saja atau juga keliling-keliling ini? Kombinasi. WFH dan WFO. Dan sekarang COVID ini sudah mulai menjauh, jadi sudah mulai betul ya, berjalan-jalan kembali. Apalagi kemitraan ya Bu ya. Kalau kemitraan harus ketemu orang gitu ya. Betul, nggak bisa di rumah terus ya. Nggak bisa WFH terus-terusan. Ya Ibu Jo, ini teman-teman sahabat lingkungan netizen ingin tahu kira-kira sebenarnya di Direktorat Kemitraan Lingkungan itu apa sih sebenarnya tugas-tugas utamanya itu Bu Jo? Oke. Namanya Direktorat Kemitraan Lingkungan. Ya, namanya Kemitraan Lingkungan. Direktorat Kemitraan Lingkungan, ya. Tapi rumah besarnya itu Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Jadi ada rumah besarnya ya. Ya, ada rumah besarnya, kita kamarnya Kemitraan Lingkungan, sehingga di dalam Peraturan Menteri LHK yang baru tahun 2021 nomor 15 Organisasi dan Tata Kerja itu, kita diberi tugasnya untuk mengembangkan mitra lingkungan, ya, mengembangkan pendampingan perhutanan sosial, dan yang lebih luas itu peningkatan masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, sebenarnya yang terakhir ini ada kaitannya sama Undang-Undang 32, Pak. Oh iya, 32 kan, tahun 2009 betul. Itu ada pasal yang menyebutkan tentang peran masyarakat dalam PPLH. Wah, itulah yang disasar Bu ya, peran masyarakat. Jadi itu ruang lingkupnya si Kemitraan Lingkungan sebenarnya sangat luas ya. Sangat luas, betul ya. Jadi tentu saja kemitraannya itu ya, yang kemudian yang kedua pendampingan perhutanan sosial, dan kemudian yang berikutnya adalah ya semacam pemberdayaan itu Bu ya. Mendorong orang berpartisipasi. Ya, kalau kan nggak mungkin urusan lingkungan dikerjakan hanya pemerintah saja, hanya akademis saja, hanya masyarakat sendiri juga tidak bisa, harus bekerja sama gitu ya Bu. Nah Bu Jo, kira-kira apa sih tantangannya ya? Wah, ini kan namanya pengalaman saya Bu, kalau urusan organisasi aja yang kecil ya, yang lingkup organisasi, belum yang urusan seperti yang ditangani Ibu Jo seluruh Indonesia. Kemitraan itu nggak gampang, koordinasi satu dengan yang lain. Kira-kira bagaimana Ibu tantangan selama ini ditemukan itu? Sebelum ngomong tantangan nih Pak, kayaknya kita perlu sepakat dulu yang namanya kemitraan, it's really essential ya. Wah, betul. Dan apa itu kemitraan gitu ya? Betul. Kemitraan itu kalau kita dengan kata bahasa Jawanya partnership. Bahasa Jawanya partnership gitu ya. Kerjasama yang dilakukan minimal dua pihak, dan pastinya bisa lebih dari dua pihak dan punya tujuan tertentu. Betul. Nah, kalau bicara kemitraan lingkungan menjadi satu hal yang menurut saya saat ini sudah it's a must. Ya, siapapun harus bermitra. Seperti di SDG saja, goals yang ke-17 apa itu Pak? Partnership for the goals. Jadi kemitraan menjadi hal yang sudah mutlak, sehingga sesuatu hal yang menjadi penting pasti tantangannya berat. Betul sekali. Tapi tanpa kemitraan seperti tadi Bapak bilang, nggak mungkin. Pemerintah itu kerja sendiri, swasta kerja sendiri, akademisi kerja sendiri. Kita perlu kemitraan bersama. Betul sekali. Nah, cuman bicara sesuatu tentang lingkungan, it's a broad, luas.
Ya. Kemitraan saja sudah punya tantangan, apalagi luas. Urusan lingkungan gitu ya. Mau lingkungan alam, lingkungan buatan, belum masalah sosialnya. Apalagi masalah sosialnya. Interaksinya. Sehingga banyak kepentingan, interest. Nah, disitulah yang membuat tantangan kita bagaimana mengatasi gesekan-gesekan, menjadikan bertemunya berbagai kepentingan untuk tujuan yang sama. Untuk itu tujuan yang sama. Iya, yaitu menyelamatkan bumi dong. Nah, karena kita tinggal di bumi yang sama, orangnya ada banyak, harus kerjasama. Kemitraan adalah di situ. Tapi masalah yang paling tidak mudah urusan manusianya itu ya, Ibu ya. Nah, kalau manusianya nih Pak, saya pikir juga menjadi PR kita saat ini lebih sulit ya kayaknya ya. Cara soal merubah pola pikir, merubah pola pikir, edukasi orang. Itu nggak semudah bangun jembatan, bangun ipal. Fisik cepat ya. Fisik cepat. Butuh pabrik ya, kasih duit, bangun, selesai. Mengubah perilaku, sikap ternyata butuh waktu, tidak mudah. Sekarang aja contohnya Pak, orang lihat sampah. Zaman dulu jangan buang sampah sembarangan. Kalau sekarang udah jadul tuh Pak. Udah jadul, betul sudah jadul. Pilah sampah aja udah harus mutlak sebenarnya. Apalagi kita sekarang ngomong mengurangi sampah. Sampah plastik. Betul yang sekali. Jumlahnya itu sudah mungkin dikit lagi kalau kita nggak kontrol mengalahi jumlah penduduk, jangan-jangan mengalahi jumlah penduduk. Betul. Itu sebenarnya masalahnya perilaku ya. Perilaku. Betul. Perilaku yang di belakang perilaku adalah mindset, sikap itu sikap. Ya, yang sulit. Ya betul. Dulu orang kalau buang kulit pisang tinggal lempar, selesai. Gitu ya. Sekarang urusannya bisa ke rumah sakit itu. Betul gitu ya. Jadi sahabat lingkungan ya, tadi Bu Jo menggunakan istilah kalau membuang sampah pada tempatnya itu sudah jadul. Itu memang dulu ya, orangnya masih sedikit gitu ya, buang sampah sembarangan, keliru di tempatnya. Nah sekarang di tempatnya sudah penuh tempatnya gitu. Jadi lebih dari itu. Jadi istilah jadul itu yang dimaksud dengan Ibu Jo. Nah Bu Jo, ini kan di masyarakat bermacam-macam di Indonesia ya. Nah khususnya sekarang ini kan anak muda itu dominan itu secara populasi. Nah pasti dalam kemitraan sering berinteraksi, ke sana ketemu anak muda, ke sana ketemu anak muda. Kira-kira bagaimana Bu ini asik-asiknya ketemu anak-anak muda dalam kemitraan ini? Ada catatan tertentu tuh buat anak muda, asiknya bagaimana, tantangannya bagaimana? Wah, kalau dibilang asik banget gitu, kalau anak asik sekarang bilang gitu. Betul. Ya asik banget gitu ya. Tapi tantangannya juga lumayan besar. Ya. Karena kalau kita pikir sekarang ini anak muda itu kan juga boro-boro dia berpikir gimana caranya menyelamatkan hutan, menanam gitu ya. Sementara dia bermain game tiap hari, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, itu satu hal yang merubah gaya hidup, lifestyle. Yang perlu perjuangan kita bersama melakukan edukasi secara masif mungkin ya. Tapi di luar itu ya kalau bicara anak muda mereka mau ngelihat figur. Contoh praktis mereka mikirnya, proses pengetahuan belajar, waduh lama gitu kan. Contoh kita minta jadi contoh. Nggak kasat mata ya, kalau kita bicara lingkungan kan memang nggak bisa nanam besok langsung tumbuh gitu ya. Butuh waktu. Nah, sehingga mereka bilang mana hasilnya. Itulah yang saya kira tantangan terberat saat ini. Kita harus menemukan trik-trik strategi yang benar-benar mengena kepada generasi muda ini untuk membuat mereka benar-benar bisa melihat bahwa if mereka doing something for environment itu ada nilai ekonominya, ada nilai sosialnya dan juga dampak lingkungannya, betul nggak ya? Karena kalau nggak begitu mereka gitu. Merasa nggak konkret itu ya. Jadi anak-anak muda itu menuntut ada setidaknya contoh, kalau memang prosesnya lama, contoh yang sekarang sudah dihasilkan apa, sehingga mereka bisa benar-benar tahu dan merasakan gitu ya. Betul. Dan satu juga sekarang kan udah mau tidak mau kepentingan ekonomi juga perlu dikedepankan. Betul. Jangan kalau nanam-nanam nggak dapat pendapatan, jadi harus seiring dengan kesejahteraan ya Bu, untuk urus lingkungan ya. Sama kayak sekarang ini tadi saya sebut salah satu tugas kemitraan lingkungan ini untuk pendampingan perhutanan sosial. Perhutanan sosial. Perhutanan sosial itu sudah jadi program nasional sejak 2015. Ya sudah 2015. Tapi banyak nggak Pak generasi muda yang tahu?
Nah itu, iya katanya dengar anak-anak muda lebih senang ke kota, jadi petani, nelayan, apalagi di tepi hutan untuk perhutanan sosial. Boro-boro mereka disuruh ikut membantu orang tuanya. Jadi kalau di perhutanan sosial itu kan negara memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tinggal di pinggir hutan itu untuk mengelola hutan. Supaya hutannya ada kesempatan, betul. Diberi akses, Pak. Diberikan akses lahan diberikan dengan jumlah akses tertentu betul. Selama 35 tahun. Waduh. Nggak cuma setahun 2 tahun loh, 35 tahun 35 ini. tahun. Das berarti siapa sih yang akan bersama orang tuanya? Yang saat ini mungkin yang terima usianya 50 tambah 35 kan 85 harus teruskan itu generasi muda anaknya. Nggak kepikir mereka ngapain sih ngurusin hutan, padahal hutan itu di dalamnya adalah sumber kehidupan ya Pak. Betul itu adalah sumber semua kehidupan, urusan air, bisa mengaliri sawah. Cuma yang ada kan isinya pohon. Takut gelap masuk hutan. Benar. Capek, susah gitu. Naik turun capek. Padahal itu juga adalah istilahnya peluang bisnis ke depan. Betul. Nah, ini yang juga tantangan kita ke depan untuk masalah kemitraan dengan milenial untuk bersama-sama mengelola sumber daya alam. Nah, sumber daya alam dan ekonomi kan berubah, Bu Jo ya. Jadi suatu saat hutan yang hijau itu punya nilai uang. Setidaknya yang sekarang ada wisata tuh. Hutannya terjaga, wisatawannya datang dapat uang kan begitu ya, Bu Jo. Wisata alam Indonesia itu sebenarnya Pak, kalau kita lihat keliling taman nasional yang ada di Indonesia saja itu nggak tuntas, setahun nggak habis loh Pak. Tapi kan kadang-kadang anak muda belum ke Singapura, belum ke Amerika, nggak keren gitu. Itu sekali lagi pola pikir ya Pak. Pola pikir yang perlu diubah. Belum pola pikir itu akhirnya membawa kepada dia tidak tahu naik pesawat ke sana emisi. Ujung-ujungnya perubahan iklim. Nggak kepikir ya Pak ya? Iya betul sekali. Betul sekali. Pak, ekonomi yang dia keluarkan ternyata secara lingkungan itu juga kurang mendukung. Jadi perubahan perilaku anak-anak muda harus memahami itu gitu ya. Jadi dunia berbeda, bumi kita harus diselamatkan, dan sekarang kehidupan berubah semuanya gitu ya. Jadi anak-anak muda punya peranan yang sangat penting. Nah ini Bu Jo, apakah ada contoh-contoh selama berkegiatan selama ini, kemitraan yang bisa dikacakan? Tadi anak-anak muda butuh contoh nih, kira-kira contoh apa nih? Saya melihat ada anak muda yang dapat penghargaan atau apa itu Bu? Sebenarnya saat ini sudah banyak ya anak muda yang mulai bergerak. Nah betul sekali. Baik itu di dunia virtual maupun yang seperti ini itu ya. Jadi platformnya podcast, ada TikTok, macam-macam. Nah cuman kalau kita ada istilahnya di Indonesia itu penghargaan tertinggi untuk pahlawan lingkungan itu kan Kalpataru ya Pak. Kalpataru sudah sejak dari Pak Emil itu tahun 1980. Jadi tahun ini sudah usianya 42 tahun. Sudah 42 tahun. Penghargaan Kalpataru diberikan negara kepada mereka yang memang sudah teruji sebagai perintis, penyelamat, kemudian pembina dan pengabdi lingkungan. Jadi semacam inilah pokoknya suatu tindakan yang luar biasa untuk lingkungan dan gitu itu ada dewannya yang menilai. Ada dewan menilai, jadi tidak dengan mudah setiap orang bisa mendapat itu. Namun di antara para penerima yang sudah hampir 300 itu yang umurnya muda itu kok masih sedikit. Waduh, ini kenapa nih itu netizen nih? Menjadi pertanyaan tapi nih. Ini harapan kita beberapa tahun ini muncul para penerima Kalpataru yang usianya 30 lebih. Kalau tadinya kan 50 lebih ya Pak ya. Nah, ini harapan sebenarnya. Betul. Kalau kita bilangnya Kalpataru milenial. Nah, Kalpataru milenial. Nah, sementara juga KLH itu punya program sebenarnya sekolah-sekolah adiwiyata. Dari SD, SMP, SMA. SD, SMP, SMA, adiwiyata. Itu sebenarnya kita mencoba mengkader mereka untuk punya pemikiran mulai mengedukasi pengetahuan sikap perilaku sejak sedini mungkin ya. Nah itu ada juga yang istilahnya duta-duta ini yang ada akhirnya jadi duta lingkungan. Betul. Yang bisa kita bawa. Sekarang kan sering mendengar ya. Betul. Ada duta lingkungan macam-macam. Ini anak-anak muda rajin kalau itu seperti itu. Betul. Mewakili Indonesia ke kancah internasional. Betul sekali. Sudah banyak sih mereka juga ikut dengan award-award yang ada di tingkat luar. Namun kalau dibandingin jumlah total semuanya? Total tuh
ya mungkin masih perlu ya, masih perlu ya. Sekali. Betul sekali. Jadi anak-anak muda ini bahkan sebenarnya belakangan ini mungkin ini butuh proses, karena ini beberapa teman-teman yang sempat ngobrol di podcast ini menyampaikan anak-anak muda sekarang itu khawatir sebenarnya dengan kondisi lingkungan ini. Sehingga dengan khawatir itu dia mencari pengetahuan, kemudian mengubah sikap, mengubah perilaku. Nah, mungkin cepat atau lambat nanti semakin bertambah ya, Bu, yang menerima kalpataru dari anak-anak muda. Nah, ini Ibu Jo, kira-kira apa nih pesan-pesan buat netizen, sahabat lingkungan, masyarakat agar terbangun satu kemitraan tanpa harus menunggu Bu Jo datang dong, jangan menunggu gitu ya. Bagaimana satu kemitraan masyarakat bisa mandiri membangun kemitraan? Nah, itu kan orangnya 270 juta, Bu. Kalau diurus semuanya nggak selesai gitu ya. Jadi bagaimana, Bu, kira-kira pesan untuk netizen, masyarakat agar terbangun kalau bisa mandiri membangun satu kemitraan satu pihak dengan yang lain itu? Mungkin ada pengalaman atau juga pesan-pesan? Sekarang ini zaman era digital ya. Nah, era digital satu, betul. Dunia virtual. Betul. Satu titik kejadian aja dalam hitungan menit bisa tersebar luas, Pak. Betul. Nah, viral. Kita berharap kesadaran kepedulian tentang lingkungan juga bisa seperti itu. Nah, betul. Jadi jangan cuman karena ada yang lucu, yang salah itu viral, tapi yang positif itu malah susah dikembangkan, susah viralnya gitu. Nah, ini harapan kita anak-anak muda juga yang mau jadi influencer atau apa itu bisa mulai melalui itu gitu ya, sehingga jadi anak-anak muda mulai betul. Dan juga mereka bernetworking, karena kalau tanpa networking sometimes mereka capek sendiri, kerja kan? sendiri, boring gitu ya, boring, nggak ada teman, dileceh, ngapain sih betul. Jadi networking ini yang memperkuat mereka, dan kalau ini terus networking besar semakin masif, maka titik-titik yang tadi tersebar ini bisa menjadi lebih kuat. Ini yang bisa berdampak lebih besar bagi gerakan milenial kita. Jadi nggak bisa bekerja sendiri, membangun jaringan sehingga semuanya hal-hal yang itu tadi viral positif. Nah, itu pernah didiskusikan juga Ibu Jo, ternyata viral positif harus didorong, Bu. Ya. Jadi kita menghadapi bumi, menghadapi kondisi lingkungan kita dengan kebaikan yang disebarkan, maka semuanya tumbuh dan pilar-pilar itu menjadi menghadapi bersama persoalan kita. Yang penting mereka tuh sadar, Pak, bahwa apa yang mereka lakukan untuk mereka loh. Ya betul. Bahkan masa depannya masa depan kita mah tinggal berapa lama itu lagi. Mundur ya, itu tergantung itu mundur. Betul. Nah, jadi pertama mereka harus sadar apa yang mereka kerjakan untuk next mereka, kehidupan masa depan mereka. Dan kedua, alam itu dengan manusia. Ya, itu lingkungan itu kan alam dan manusia ya. Ada yang alam dan buatan. Itu tidak akan pernah terpisahkan. Kalau dia nggak jaga alamnya, manusianya juga nggak akan hidup. Kita dan lingkungan adalah satu. Itu saya kira kita semua harus menjadi sepakat untuk itu. Betul sekali. Kedua, kalau bukan kita, bukan sekarang, kapan lagi? Siapa lagi? Ini bukannya slogan yang macam-macam ya. Ini slogan benar-benar untuk lingkungan ya. Dan itu harus dimulai dari diri sendiri, saya kira. Kita nggak bisa nunggu deh, kamu dulu gitu. Paling enggak, gimana lah anak muda ini mulai sedikit prihatin dan mau berkorban untuk lingkungan. Nah, itu ya. Jangan malu, misalnya kemana-mana bawa tas, daur ulang, tas lipat gitu ya, dan berani menolak. Say no to plastik. Sedotan misalkan ya diminum langsung aja, nggak usah pakai sedotan, bawa tumbler. Daripada beli selalu dikasih plastik, air kemasan, plastiknya kan. Iya, ada plastiknya. Belum lagi kalau kita belanja online kan banyak banget tuh Pak kemasannya. Apa sekarang ya Bu ya ada namanya COVID, terus belanja online lebih lancar itu. Ternyata konsumsi plastik meningkat. Yang penting pintar berkonsumsi lah. Iya, betul. Jadi bijak dalam kehidupan kita sehingga bumi kita terus dapat terjaga, dan yang sudah rusak bisa kita kembalikan bersama, Ibu Jo ya. Masih ada lagi Ibu Jo ini yang lain kira-kira? Ya, kalau saya sih benar-benar sangat berharap banyak kepada, jangan ngomong milenial kali ya. Kalau milenial itu sekarang nanti ada yang debat, Pak. Ada yang baby boomer, ada generasi X, milenial, Y, Z gitu ya. Yang pasti anak muda lah. Anak muda itu harapan kita semua
bahwa bumi ini akan terselamatkan kalau mereka bangkit, kalau mereka sadar dan mau melakukan sesuatu. Kalau kita ingat Pak Soekarno pernah ngomong apa Pak? Yang saling itu, beri saya 10 pemuda saya akan guncang dunia. Kalau saya sekarang nggak usah 10 Pak, mulai dari 1 pun kita bisa merubah masa depan bumi ini. Nah, luar biasa sekali. Jadi setiap orang, kalian guys, 1 orang saja bisa mengubah dunia untuk bumi kita gitu ya. Baik, terima kasih Ibu Jo. Aduh, senang sekali atas waktunya. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali. Kita ketemu lagi di konten-konten lingkungan berikutnya dari podcast Lingkungan Enviro melalui channel Environment Institute. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Terima kasih.